Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga suara saya terdengar jelas ya di sana ya. Hari ini kita bahas tentang trade ya, teman-teman. Bentar, sambil saya share dulu. Membahas tentang trade. Nah, ini ada macam-macam. Jadi, trade atau gangguan di dalam komputer. Nah, nanti kita kerucutkan ke gangguan dalam sistem operasi ya. Itu ada macam-macam. Yang paling dikenal itu gangguan dari virus. Tapi zaman sekarang itu mulai banyak gangguan dari malware atau spyware, kemudian worm. Ini berbeda sama virus ya, hati-hati. Nah ini kita bahas nanti. Harapannya nanti Anda bisa memahami ini sehingga jika ada di masyarakat itu yang belum lurus, Anda bisa meluruskan. Jadi nggak semuanya itu tentang virus. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Saya mulai dari virus dulu. Virus komputer. Virus di dalam komputer. Kayaknya anak zaman sekarang ini, terutama generasi-generasi Anda, itu wis nggak terlalu kenal dengan namanya virus komputer kayak ini. Karena zaman sekarang sudah jarang banget kita temui yang namanya virus komputer. Nggak kayak dulu. Kalau zaman saya dulu, itu namanya virus itu medeni banget, virus komputer itu. Kayaknya Anda zaman sekarang ini nggak terlalu kenal sama virus komputer itu. Nah, makanya kita perkenalkan virus komputer. Kalau zaman dulu, virus komputer itu macam-macam. Ono Trojan, ono recycle, ono love, ono maneh, apa itu rebukaing apa-apa itu namanya. Virus lokal ya gawane arek ini. Ini beberapa virus yang terkenal saat itu yang bikin heboh. Gitu. Ya meskipun virus itu sangat banyak ya. Jadi zaman dulu, zaman virus itu lagi ngetren-ngetrennya, satu hari itu bisa ribuan virus baru keluar. Nah virus loh ya, virus di dalam komputer. Makanya zaman dulu atau bahkan sekarang di komputer Anda itu juga masih pakai, kita menghadapi virus ini dengan antivirus. Jadi kita pasang aplikasi, aplikasi antivirus. Nah, mungkin beberapa di antaranya Anda juga kenal ya. Koyo misal APG, ada Norton, ada apa lagi tuh, Avira, Lek Semadaf, ini bikinannya anak lokal juga. Mungkin di beberapa komputermu sekarang masih ada beberapa program ini. Untuk mana antivirus. Wah, macam-macam ya. Baik yang gratis maupun yang berbahaya. Tentu ada beda ya antara mana yang gratis, mana yang berbahaya. Ini virus tuh dulu kayak gitu. Jadi kalau virus itu mengobrak-abrik file, ya. Jadi kalau virus ini urusannya sama file. Yang menjadi targetnya adalah file. Nanti filenya ada yang diobrak-abrik, ada yang dirusak, ada yang disembunyikan. Kalau recycle ini, virus recycle 2010-2008 ini seingat saya. Ini file-file yang asli itu disembunyikan. Jadi misal kamu punya flash disk, terus flash diskmu itu terinfeksi virus recycle. Tiba-tiba flash diskmu itu kosong. Jadi virus recycle ini menyembunyikan file. Aslinya nggak kosong. Aslinya filemu tidak terhapus, hanya disembunyikan sama si virus ini.
Tapi meskipun gitu, nyatanya waktu itu juga bikin heboh juga ya. Ya wajar, namanya literasi digital masyarakat kita itu kan masih sangat rendah ya. Masih sangat rendah. Jadi dikirain filenya itu hilang. Padahal enggak. Ya, tapi saat itu heboh banget itu, recycle tuh di mana-mana heboh. Laptop yang kena recycle, apa flash disk yang kena recycle itu heboh. Karena waktu itu antivirus selevel AVG, selevel Norton ini tidak bisa menghadapi recycle. Ya karena virus recycle ini buatannya anak negeri, masih buatan anak, buatannya arek gini aja gitu. Sehingga Norton AVG ini kan antivirus global ya, sehingga dia tidak bisa menghadapi recycle. Waktu itu yang bisa menghadapi recycle salah satunya yo SmartDAV. Jadi setiap ada virus itu mesti ada antivirus ya. Makanya teman-teman yang berkecimpung di cyber security biasanya memang salah satu kemampuannya adalah mampu membuat virus. Kalau dia mampu membuat virus, maka dia juga mampu membuat antivirus. Nah, gitu ya. Nah, ini virus. Jadi dia menginfeksi file. Perlu kamu ketahui juga, sistem operasi Windows lah, Linux segala macam itu juga terdiri dari ribuan bahkan jutaan file. Makanya coba kalau kamu pakai Windows C sistem gitu ya, terus apa Windows dan seterusnya itu kamu buka. Nah di dalam situ banyak banget isinya folder. Dan di dalam folder itu isinya juga berbagai macam file. Nah itu kalau terinfeksi sama virus, yang terganggu ya sistem operasinya. Jadi jangan dipikir sistem operasi itu hanya satu kesatuan tok gitu, enggak. Justru sistem operasi itu terbagi dari banyak banget file. Satu dengan yang lain saling memanggil, satu file dengan file yang lain saling membantu, saling mendukung. Sehingga terbentuk sistem. Kalau salah satu file saja kena virus, entah sama virus yang disembunyikan, entah sama virusnya itu file dia berupgrade, dia acak-acak gitu ya, maka sistem operasinya akan berganggu. Itulah kenapa untuk memproteksi ya, memproteksi device kita, laptop, PC kita dari virus, makanya dipasang aplikasi anti. Sepertinya Android sudah tidak mengenal aplikasi antivirus. Karena beda ya, beda generasi sudah. Tapi kalau Anda dulu sempat pakai Symbian, Anda dulu masih sempat pakai BB, nah itu diinstal antivirus. Karena saat itu virusnya itu bahkan bisa menular dari pertukaran data meskipun hanya dengan Bluetooth. Nah, itu ya, virus itu bisa menginjeksi atau bisa menular dengan pertukaran data. Misal kamu punya flash diskmu itu terinfeksi virus, terus kamu colokin ke laptopnya temanmu. Terjadi pertukaran data, entah copy file, entah cut file. Nah, sudah virus bisa. Tapi kalau misalkan itu flash disk kamu dicolokin tok ya, nggak diapa-apain, nggak dibuka, nggak terjadi pertukaran data, transfer file nggak terjadi, ya aman aja. Jadi itu kata kuncinya. Virus itu bisa menginjeksi ke yang lain, atau bisa menginfeksi ke device yang lain jika ada aksi. Aksinya itu apa? Flash diskmu kamu buka, itu sudah cukup mengeluarkan virus. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di belakang. Selain virus, saya kenalkan dengan malware atau spyware. Malware. Oh, ini satu. Sebenarnya nomenklatur malware sama spyware itu beda sebenarnya teman-teman. Cuma zaman sekarang dikerucutkan ke spyware. Namanya saya spy, berarti mata-mata. Bahaya nih spyware ini. Kalau virus itu kelihatan. Dalam artian, oh ini flash diskmu kena virus. Oh ini laptopmu kena virus, itu kelihatan. Dan dia mengacak-acak file. Ya. Oh itu sistem informasinya kena virus. Kan kadang masih terjadi ya itu ya. Sebuah restoran atau sebuah supermarket biasanya tiba-tiba programnya acak-acakan. Filenya acak-acakan ya karena sistem informasinya dia terinfeksi sama virus misalkan gitu.
Tapi kalau spyware itu kita nggak tahu sama sekali karena tidak kelihatan, tidak terlihat, dan tidak terasa. Sementara dia tugasnya adalah memata-matai atau mengintai. Nah, gitu. HP-mu, laptopmu itu ada spyware-nya kita nggak tahu. Makanya hati-hati. Sekarang kan banyak banget itu ya. Anda dikirimin WhatsApp, paket, bisa. Nomor resinya ada di sini kak. Masa iya nomor resi pakai APK? Yang namanya APK itu kan mesti aplikasi ya. Nomor resi dikirim PDF atau gambar sudah kan udah cukup, nggak perlu pakai APK. Kadang ngono iku ono sing ngeyel sih an. Lu iki lo tak klik APK ini nggak terjadi apa-apa sama HP ku baik-baik saja. Ya benar, spyware memang tidak memberikan gejala apapun, HP-mu baik-baik saja. Ya, karena Anda yang klik APK di WhatsApp terunduh, kemudian dia sudah running secara otomatis aplikasi. Baik virus, spyware itu pada dasarnya aplikasi. Nah, namanya orang dengan literasi digital yang kurang biasanya saya ngeyel. HP ku lo gak apa-apa. Ya benar HP-mu gak apa-apa, tapi spyware itu sudah menginfeksi HP-mu. Sehingga apa? Aktivitasmu dimata-matai, aktivitasmu diintai. Nah, itulah tugasnya spyware, mengintai. Apa sih yang diintai? Ya kamu buka internet banking, username password diintai. Kamu buka medsos, username passwordmu diintai. Nanti lek senengannya wong-wong itu merasa HP-nya baik-baik saja, sudah terinfeksi spyware, padahal nanti pas medsosnya keblokir atau medsosnya upload sesuatu yang tidak pantas, nangis. Senengannya ngono. Itu ulahnya spyware. Nanti medsosnya kebobol orang, katanya dibobol temennya, dibajak. Aduh, dangkal banget. Padahal dirinya sendiri yang mengizinkan spyware untuk menginfeksi ke perangkat. Makanya kalau dapat WhatsApp, nomorasinya di sini kak, klik link ini. Nah, kamu klik link itu pada dasarnya sudah menyuruh aplikasi tertentu untuk mendownload dan menginstal. Itu sehingga yang nggak terjadi apa-apa tuh sama HP saya, ya iya enggak apa. Ingat ya, spyware itu tidak kelihatan, nggak terasa. Makanya di laptop atau di HP-mu diaktifkan ada fitur namanya firewall. Ini untuk mencegah adanya spyware. Di Windows ini sudah include. Di Android beberapa, terutama HP-nya yang mahal-mahal itu biasanya sudah include adanya firewall agar spyware tidak bisa itu ya. Yang lebih menyeramkan lagi itu nggak terjadi transaksi apa-apa, kita nggak belanja apa-apa, banyak ya orang-orang tiba-tiba rekeningnya terkuras habis itu ya. Ya karena ada spyware itu. Spyware mengintai username, passwordnya, tokennya, token transaksimu, kemudian perlahan-lahan rekeningmu mentransfer ke rekening-rekening yang lain tanpa sepengetahuan. Ya disitulah kerja spyware itu emang gitu. Mengintai namanya spy, jadi memata-matai. Nih zaman sekarang yang lagi menakutkan. Jadi arek zaman sekarang itu nggak terlalu kenal sama virus. Karena zaman sekarang keamanan terhadap virus juga sudah sangat baik. Justru ancamannya orang sekarang adalah spy. Ngeri ini spy ini, menakutkan ya. Makanya perangkatnya setidaknya Anda sudah pasangin firewall. Kemudian yang ketiga yang saya panggil ke Anda adalah WOM. WOM ini adalah aplikasi yang terdistribusi dengan jaringan. Kamu terkoneksi ke internet itu jaringan. HP-mu koneksi ke WiFi itu jaringan. Ya, saya pikir zaman sekarang hampir semua perangkat itu sudah terkoneksi dengan jaringan. Makanya worm itu sekarang terdistribusi dengan.
Worm ini bisa berupa virus, bisa berupa spyware. Intinya aplikasi-aplikasi yang terdistribusi dengan jaringan itu disebut sebagai worm. Makanya saya sarankan Anda tidak ini ya, tidak gampang mengkoneksikan HP itu ke WiFi yang Anda tidak. Kalau misalkan WiFi cafe ya tanya WiFi cafe-nya berapa. WiFi hotel ada apa? Tapi misalkan Anda jalan-jalan di alun-alun tempat umum tiba-tiba ada WiFi gratis, Anda boleh connect tanpa user, tanpa password. Nah, itu hati-hati. Kecuali di bandara. Kalau bandara memang WiFi-nya gratis, silakan Anda pakai. Tapi kalau misalkan kalian nongkrong di alun-alun, nggak dapat apa-apa, nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba ada WiFi gratis. Nah, itu hati-hati. Ya, jadi itu adalah sarana penyebaran hoax. Gitu ya. Ya, tantangan Anda sekarang bukan lagi virus, tetapi spyware. Pertama, Anda yang sudah bergaji ini ya, Anda bergaji, biasanya di HP Anda ada internet banking, nah itu hati-hati. Karena target yang pertama dicari sama spyware adalah aplikasi banking. Itu ya. Oke, silakan mungkin jika ada pertanyaan, coba cek dulu di kolom chat. Ada nggak pertanyaan? Oke, silakan. Yang ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat.